Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Panas, nendang, asik. Ini kopi pertama, seruputan pertama pagi ini. Kali ini saya memakai batik karena mau menguji sebetulnya. Bukan ding, karena mau digantikan dengan AI dan robot. Baru-baru ini rame ya, ada orang komentar atau pusing sakit kepala karena mendengar komentar atau opini atau berita atau ya berita kali ya, yang saya sendiri belum baca. Katanya Pak Jokowi menyebutkan bahwa ASN atau PNS akan digantikan oleh robot dan AI. Nggak semuanya tentunya ya. Ada yang nanya, Pak, itu mungkin nggak? Nah, opini saya adalah saya orang yang termasuk positif dengan teknologi ya. Tetapi untuk kasus ini singkatnya belum. Bukan tidak tapi belum. Setidaknya 2 tahun ke depan belum lah. 5 tahun ke depan saya masih skeptik juga. 20 tahun ke depan, mungkin 20 tahun ke depan ya. 20 tahun ke depan para pensiunan sekarang udah para PNS sekarang atau ASN sekarang sudah pensiun. Jadi kalau kita lihat state of the art dari artificial intelligence, robotik itu belum bisa membuat apa yang kita sebut general AI yang seperti di film-film seperti Terminator atau seperti robotnya seperti dalam film Finch-nya Tom Hanks ya, ada robotnya. Siapa nama robotnya? Oh, nggak mau spoiler ya, ada nama robotnya. Nah, ini robotnya juga nggak saya spoiler, silahkan nonton dulu. Robotnya yang AI seperti itu belum bisa. Atau kalau lihat film The Free Guy gitu ya, bukan player di dalam sebuah game yang kemudian menjadi hidup di dalam film Mythic Quest bukan karena itu dihack ya. Tapi kalau ini non playing karakter ya, tiba-tiba menjadi cerdas dan hidup ya, gimana caranya gitu ya. Nah, AI yang seperti itu belum kejadian ya. AI yang seperti itu. Tapi dengan kemampuan komputasi ya, computing yang kalau kita lihat berdasarkan hukum Moore yang meningkat 2 kali setiap 18 bulan ya, computing power. Kemudian ditambahkan juga bandwidth yang makin lebar, makin cepat, disk yang makin besar, storage yang makin besar, komputasi yang makin bisa dilakukan secara paralel segala macam, sehingga kemampuan komputasi itu suatu saat itu dalam waktu tidak lama ya akan menyamai komputasi manusia 1 billion manusia gitu kalau nggak salah gitu ya, 1 billion, jadi sama seperti orang ya, 1 billion orang. Orang tuh sebenarnya bodoh ya untuk hal-hal yang teknis dan detail ya, seperti yang saya pernah buatkan di videonya gitu ya, membuat komputer menjadi bodoh seperti manusia. Tapi kalau manusianya yang bodoh manusia ini ada 1 miliar, nah jadi pintar juga ya, karena ada akumulasi knowledge, akumulasi pengetahuan 1 miliar orang ya, itu luar biasa banyak ya. Tapi kalau untuk mengalih-alihkan misalnya angka dikalikan angka yang panjang sekali ya, komputer masih tetap, satu komputer masih lebih hebat daripada orang yang banyak ya, menurut opini saya. Nah, jadi ASN tidak perlu takut digantikan oleh komputer dan robot, AI dan robot. Nah, apa sih yang bisa dilakukan oleh AI dan robot saat ini? Ini yang kita sebetulnya AI ya. Kalau AI-nya itu adalah narrow AI yang sangat spesifik di satu bidang. Sebagai contoh, AI untuk mengenali wajah gitu ya. Nah, itu di tempat kami sudah bisa mengembangkan itu ya, sudah bisa digunakan. Dan sudah bisa di production ya. Jadi kalau ini ada foto kayak inside video ini ya, nanti dia akan bilang Budi Raharjo 99%. Nah, itu kalau itu bisa ya, udah bisa. Pakai masker pun udah bisa.
mengenali plat nomor. Riset kami udah bisa ya, sudah jadi produk lah. Jadi kalau Anda membutuhkan produk kami di riset kecerdasan buatan itu ada gitu ya, produknya. Nah, balik lagi ya, yang kayak gitu bisa. Ya. Robotik juga begitu, robot yang sifatnya sangat spesifik, narrow juga bisa. Sebetulnya kalau menurut saya AI dan robot itu bisa kita gunakan untuk menggantikan hal-hal atau pekerjaan-pekerjaan yang membosankan dan repetitif. Contoh, cuci piring ya. Cuci piring itu kita bisa lakukan, bisa. Tapi saya yakin sebagian besar orang tidak suka cuci piring. Makan sebagian besar orang suka. Masak mungkin juga banyak orang yang suka ya masaknya. Tapi yang paling malas apa? Cuci piringnya. Cuci piringnya segala macam malas gitu. Nah yang kayak gitu mendingan diserahkan kepada robot ya. Makanya ada dishwasher gitu ya. Kalau di Indonesia ini karena mungkin SDM manusianya lebih murah, bayar orang tuh cuci piringnya. Tapi hal-hal yang seperti itu ya, yang rutin, yang kayak gitu, sebenarnya kan kalau diserahkan ke robot itu bagus ya bagi manusia. Harkat manusia, harkat jiwa raga manusia itu meningkat ya. Kita harusnya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang meningkat. Tidak hal yang repetitif seperti itu. Serahkan itu pada robot. Kita baru mikirin yang lain di atas itu ya. Nah jadi sebetulnya itu ya, menurut saya kita nggak perlu takut ya. Kalau PNS kerjanya cuci piring ya perlu ditakuti memang. Tapi kan PNS tidak seperti itu. Ada masalah yang harus dihadapi, memberikan layanan kepada masyarakat kan itu sifatnya apa ya? Membutuhkan sebentar motor lewat dulu ya. Membutuhkan empati, membutuhkan situasi yang berbeda-beda dan penanganan yang berbeda-beda, ada SOP-nya, tapi kan tetap saja ya kita malum ya namanya menghadapi manusia tuh kondisinya beda-beda segala macam. Nah kemungkinan yang kayak gini menurut saya masih dibutuhkan manusia, jadi nggak perlu takut ya. Apalagi yang membosankan, kerjaan membosankan apa? Nyapu. Nah makanya kan itu ada robot-robot ya yang waktu dibuat di Amazon itu yang apa sih namanya? Saya nggak punya tuh yang bisa nyapu lantai, vakum karpet gitu ya. Ya biarin robot aja itu gitu. Pekerjaan gitu ya, membosankan. Nah, pekerjaan yang membosankan lain lagi apa misalnya? Nah, contoh yang agak gray area, parkir. Tukang parkir perlu nggak? Suatu saat nggak perlu. Kita misalnya datang ke mobil, set gitu, taruh mobil udah. Kita taruh aja mobilnya nanti diparkirin sendiri atau mobilnya memparkirkan diri sendiri ya. Mobil masuk ke tempat jeglek gitu, udah kita tinggalin aja. Nanti mesinnya cek nyimpan mobilnya itu di mana, udah terserah. Kita langsung jalan. Nanti kalau kita mau keluar, oke saya mobil saya yang ini, kuncinya di tap atau kuncinya kita pencet itu langsung cek diturunin dari storage area si mobil kita kan ya. Itu jadi nggak perlu juru parkir lagi gitu ya. Yang kayak gitu robot aja ya, robot aja. Bagaimana dengan pekerjaan tukang parkir sekarang? Ya kemungkinan lewat lah kayak gitu ya. Ya gitu. Jadi ya memang begitu. Yang kayak gitu rutin, repetitif bisa digantikan dengan robot. Ya. Sebentar ini saya ngabisin kopi dulu. Habis itu kita bahas topik-topik yang lainnya. Ini dulu ya. Saya pakai batik ini digantiin sama robot nggak tahu ya. Minum kopi bisa digantiin dengan robot nggak? Bisa sih. Tapi apakah robot akan menikmati kopi? Itu pertanyaan. Dapatkah robot bermimpi? Itu pertanyaan klasik ya. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.